Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Musyamaah dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini saya akan melakukan percobaan alat sel elektrolisis. Mari simak video selanjutnya. Alat yang digunakan yaitu wadah atau toples kecil, sendok, gunting, tautan pensil, 2 buah pensil, baterai, dan penjepit buaya yang sudah menyatu dengan kabelnya. Bahan yang digunakan yaitu air secukupnya, garam secukupnya, dan kardus. Sebelum melakukan percobaan, sekarang saya akan membuat atau merangkai alat sel elektrolisis. Pertama, siapkan wadah, kemudian kardus. Kardus digunting membentuk lingkaran. Setelah kardus berbentuk lingkaran, kemudian beri 2 lubang. Setelah diberi 2 lubang, kemudian masukkan pensil pada lubang. Kemudian tempatkan di atas wadah. Setelah itu, ujung pensil dijepit dengan penjepit buaya. Kemudian jepit pada sisi positif dan negatif pada baterai. Seperti inilah set seperti ini rangkaian alat sel elektrolisis. Setelah membuat alat sel elektrolisis, sekarang akan melakukan percobaan sel elektrolisisnya. Yaitu kita masukkan air ke dalam wadah. Kemudian masukkan garam pada wadah yang sudah ada airnya. Berikan garam secukupnya.
Kemudian aduk garam sehingga menjadi larutan garam. Setelah itu, raut pensil di kedua ujungnya. Seperti ini. Setelah meraut pensil, kemudian masukkan pensil ke lubang yang ada pada kardus. Kemudian tempatkan di atas wadah dan pastikan ujung pensil yang ada di dalam ini menyentuh larutan garam. Setelah itu, ujung pensil yang berada di atas ini kita jepit dengan penjepit buaya. Setelah dijepit, bisa dilihat perubahan yang terjadi. Setelah mengamati perubahan, kemudian catat perubahan apa saja yang terjadi pada tabel pengamatan. Ini yang terjadi saat ujung pensil yang berada di atas wadah belum dijepit oleh penjepit buaya yang terhubung dengan baterai. Dan ini adalah perubahan yang terjadi setelah ujung pensil yang ada di atas wadah dijepit oleh penjepit buaya yang terhubung pada baterai. Dapat dilihat perubahan yang terjadi.
Reaksi elektrolisis adalah sel elektrokimia di mana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redoks. Reaksi elektrolisis dapat didefinisikan sebagai reaksi peruraian zat dengan menggunakan arus listrik. Prinsip kerja sel elektrolisis adalah menghubungkan kutub negatif dari sumber arus searah ke katoda dan kutub positif ke anoda sehingga terjadi overpotensial yang menyebabkan reaksi reduksi dan oksidasi tidak spontan dapat berlangsung. Elektron akan mengalir dari katoda ke anoda, ion-ion positif akan cenderung tertarik ke katoda dan tereduksi. Sedangkan ion-ion negatif akan cenderung tertarik ke anoda dan teroksidasi. Dari gambar tersebut, penjelasannya yaitu sumber listrik yang menyuplai arus searah atau baterai, anoda yaitu elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi, katoda yaitu elektroda tempat terjadinya reaksi reduksi, dan elektrolit yaitu zat yang dapat menghantarkan listrik. Proses elektrolisis dimulai dengan dialirkannya arus listrik searah dari sumber tegangan listrik. Elektron dari kutub negatif akan mengalir menuju ke katoda. Akibatnya, ion-ion positif Na+ dalam larutan NaCl akan tertarik ke katoda dan menyerap elektron untuk tereduksi menjadi Na yang netral. Sementara itu, ion-ion negatif Cl- dalam larutan akan tertarik ke anoda di kutub positif. Ion-ion Cl- akan teroksidasi menjadi gas Cl2 yang netral dengan melepas elektron. Elektron tersebut kemudian dialirkan ke anoda dan diteruskan ke kutub positif sumber tegangan listrik. Jadi, reaksi redoks yang terjadi pada sel elektrolisis larutan NaCl dapat ditulis sebagai berikut. Reaksi redoks yang terjadi pada sel elektrolisis larutan NaCl dapat dilihat pada gambar tersebut. Perubahan yang terjadi pada percobaan kali ini yaitu terdapatnya gelembung-gelembung gas pada kedua ujung pensil dan warna larutan garam yang sebelumnya bening berubah menjadi agak keruh. Tidak hanya itu, sebelumnya larutan garam tidak berbau, namun setelah proses sel elektrolisis ini larutan garam berbau kaporit. Dan dapat dilihat pada anoda dan katoda sama-sama memiliki gelembung-gelembung gas. Namun, gelembung gas pada katoda relatif lebih banyak dari anoda. Dan gelembung gas pada anoda lebih banyak yang menempel daripada katoda. Sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.